Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami yang berjudul Efektivitas Konten Marketing terhadap Loyalitas Konsumen pada Marketplace Shopee. Ini kami kelompok 5 beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri Davaria Saputra, lalu ada Helen Monica, lalu ada Helen Esnita Bakpahan, ada Putri Yolanda, dan juga Nandita Putri Utami. Baik, latar belakang dari penelitian ini. Konten marketing merupakan pendekatan strategis dalam pemasaran dengan menciptakan dan mendistribusikan konten yang relevan, konsisten, dan bernilai bagi konsumen. Namun, sejauh mana efektivitas strategi ini mampu membentuk loyalitas konsumen Shopee masih menjadi pertanyaan penting untuk diteliti. Konten kreator memiliki kemampuan untuk membangun hubungan emosional dengan audiens yang kemudian berdampak pada keputusan pembelian. Namun, belum banyak penelitian yang mengkaji secara mendalam tentang efektivitas strategi ini terhadap loyalitas konsumen di marketplace Shopee. Oleh karena itu, kami melakukan penelitian untuk mengkaji lebih dalam. Rumusan masalah dan tujuan. Yang pertama, apakah konten kreator marketing berpengaruh terhadap loyalitas konsumen Shopee? Lalu, seberapa besar pengaruh konten kreator marketing terhadap loyalitas konsumen Shopee? Lalu, untuk tujuannya, menganalisis pengaruh konten kreator marketing terhadap loyalitas konsumen Shopee. Yang kedua, mengetahui tingkat efektivitas konten kreator dalam meningkatkan loyalitas konsumen. Selanjutnya ada konten marketing. Untuk definisi konten marketing sendiri adalah strategi pemasaran yang berfokus pada pembuatan dan pendistribusian konten yang bernilai, relevan, dan konsisten untuk menarik dan mempertahankan audiens yang jelas dengan tujuan akhirnya untuk mendorong tindakan konsumen yang menguntungkan. Adapun ciri-ciri konten marketing adalah kontennya autentik dengan gaya khas konten kreator, engagement tinggi seperti like, komentar, share, fokus pada komunitas dan audiens loyal, memanfaatkan platform beragam seperti TikTok, Instagram, YouTube, Twitter, dan juga podcast. Lalu untuk loyalitas konsumen diartikan sebagai sikap positif pelanggan terhadap merek atau layanan yang ditunjukkan melalui pembelian berulang. Untuk faktor-faktornya terdiri dari beberapa, yaitu loyalitas dipengaruhi oleh kepuasan, kepercayaan, dan hubungan emosional yang membuat pelanggan tetap setia pada suatu produk atau merek. Selanjutnya, hubungan konten kreator dan loyalitas. Yang pertama ada kepercayaan. Konsumen cenderung lebih percaya pada rekomendasi yang disampaikan oleh konten kreator yang mereka ikuti dibandingkan dengan iklan tradisional. Yang kedua, ada keterlibatan emosional. Konten kreator marketing memainkan peran penting dalam membangun hubungan emosional antara merek dan konsumen. Yang ketiga, ada pembelian ulang. Karena telah mempercayai pada satu konten kreator dan pengalaman pribadi, maka customer akan menggunakan platform yang sama. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, ada variabel penelitian. Variabel independen atau X, efektivitas konten marketing. Yang kedua ada variabel dependen atau Y, yaitu loyalitas konsumen. Selanjutnya ada jenis dan sumber data. Jenis data yaitu data kuantitatif, sumber datanya yaitu data primer. Yang ketiga ada metode analisis. Metode analisis kuantitatif terdiri dari uji validitas dan reliabilitas. Yang keempat ada populasi dan sampel. Populasi yaitu mahasiswa Universitas BSI Cengkareng yang menggunakan Shopee. Sampelnya ada 64 mahasiswa dari jurusan manajemen. Yang kelima,
ada metode pengumpulan data, yaitu menggunakan kuesioner secara online melalui Gphone. Untuk uji validitasnya, semua nilai korelasi signifikan 0,01 artinya valid. Harga promosi 0,682 kuat, harga peminat 0,715 kuat, dan promosi peminat 0,768 sangat kuat. Interpretasinya, semua item yang diuji memiliki korelasi yang kuat dan signifikan menunjukkan bahwa semua variabel valid untuk digunakan dalam penelitian ini. Tabelnya untuk mengukur konsistensi atau keandalan dari item pertanyaan dalam kuesioner digunakan Cronbach alpha sebagai indikator. Hasilnya Cronbach alpha 0,897, jumlah item atau pertanyaannya 14, jumlah respondennya 50. Nilai Cronbach alpha 0,7 menunjukkan reliabilitas baik, nilai 0,897 tergolong sangat tinggi, artinya item-item pertanyaan dalam kuesioner konsisten dan dapat dipercaya. Untuk uji asumsi klasiknya yaitu ada dua. Yang pertama, uji multikolinialitas, yaitu menunjukkan nilai toleransi sebesar 1000 dan nilai FIF sebesar 1000. Nilai ini berada dalam batas aman, yang berarti tidak terdapat gejala multikolinialitas antara variabel bebas. Dengan begitu, variabel efektivitas konten tidak memiliki korelasi tinggi dengan variabel lainnya dan layak digunakan dengan model regresi. Dan selanjutnya, uji validitas normalitas. Uji asumsi klasik dengan normalitas menggunakan Kolmogorov, yaitu nilai normalitas dilakukan menggunakan Kolmogorov atau Smirnov test dengan hasil signifikan sebesar 0,022. Nilai ini masih dalam batas toleransi, yang berarti data residual berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas dalam regresi terpenuhi dan model dapat digunakan dengan lebih lanjut. Selanjutnya, untuk uji T, kita oleh konversinya 0,294. Artinya, setiap peningkatan satu satuan pada efektivitas konten akan meningkatkan loyalitas pelanggan sebesar 0,294 satuan. Dan untuk STD errornya 0,024 menunjukkan tingkat kesalahan standar dari koefisien. Nilai kecil menandakan estimasi yang akurat. Nilai T hitung 12,281 ini adalah nilai T untuk menguji signifikan koefisien. Nilai ini sangat besar. Nilai signifikan lebih kecil daripada 0,05, menunjukkan hasil signifikan secara statistik. Dan betanya adalah 0,842 menunjukkan kekuatan pengaruh efektivitas konten terhadap loyalitas pelanggan. Nilai ini sangat tinggi dan mendekati 1, artinya pengaruhnya sangat kuat. Dan untuk uji T-nya yang loyalitas pelanggan, konsumen, yaitu koefisien regisnya 2,412, artinya setiap peningkatan satuan loyalitas pelanggan akan meningkatkan efektivitas konten sebesar 2,41 satuan, yang menunjukkan bahwa loyalitas memiliki pengaruh kuat terhadap efektivitas konten. Dan untuk uji selanjutnya, yaitu uji R2.
Uji koefisien atau R-square menunjukkan bahwa nilai R-square sebesar 0,754. Ini berarti sebesar 75,4%. Variasi dalam loyalitas konsumen dapat dijelaskan oleh variabel efektivitas konten, sedangkan sisanya sebesar 24,6 dijelaskan oleh faktor lainnya di luar model. Nilai ini menandakan bahwa model memiliki kekuatan prediksi yang sangat baik. Baik, untuk kesimpulan, strategi konten marketing memiliki peranan penting dalam membentuk loyalitas konsumen, khususnya dalam konteks marketplace digital seperti Shopee. Strategi pemasaran berbasis konten telah menjadi salah satu pendekatan yang paling efektif dalam era digital karena mampu menciptakan interaksi yang lebih personal, membangun kepercayaan, dan memperkuat hubungan antara merek dan konsumen. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat asumsi bahwa strategi pemasaran yang mampu menekankan pada nilai tambah melalui konten mampu menciptakan loyalitas konsumen. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami bagikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.